Selagi matahari masih bersinar, saya dan Bang Kin harus bergegas ngumpulin bahan alami buat shelter bermalam. Oh, tinggal ditarik. Nah, ini kita sebelum membuat latang-latang atau bevak ya kalau bahasanya kita kenal. Nah, ini kita mau ambil bambu dulu. Kita butuh banyak? Sedikit saja? Dua saja cukup. Nah, ini kita lagi bikin dulu. Nyangkut, nggak bisa. Menariknya, semua bahan kebutuhan ada di alam sekitar kita. Gak perlu paku atau alat modern, akar tanaman bisa jadi bahan pengikat yang kuat. Nah, ini nih, kita habis ambil akar-akar kayu untuk nanti ikat-ikat bevaknya. Jadi memang nggak pakai paku, tidak pakai alat bantu lain, hanya dari alam saja. Makanya, latang-latang atau bivak ini dibuat lebih tinggi dari tanah. Wah, kuat ini udah. Wih. Ya. Udah setengah jadi nih. Sedikit lagi. Alasnya udah jadi, tinggal diikat lagi ya. Nah, ini latang-latangnya. Kenapa kita sengaja bikinnya agak jauh nih dari dataran? Karena di bawah banyak hewan melata dan juga menghindari serangga-serangga, ada juga semut hitam, makanya kita buat agak sedikit tinggi. Saya masuk ya, saya tidur duluan ya. Wah, pagi yang indah buat bertualang. Sebelum jalan balik ke perkampungan, saya mau cari bahan sarapan ala hutan Tarinding. Kita kali ini mau cari namanya kalau bahasa di sini kalimoro. Kalimoro atau ulat yang ada biasanya di pohon-pohon yang sudah mati seperti ini. Ini sebenarnya ada tapi masih kecil-kecil. Di Tarinding, kalimoro jadi sebutan untuk ulat yang hidup di pohon mati atau membusuk. Oh, ada. Oh, dia begini bentuknya. Wish. Itu sudah. Nah, ini pegangnya harus hati-hati karena dia kepalanya ini tajam, jadi kapanpun bisa gigit. Kayu aja digigit sama dia bisa jadi jalan. Apalagi kalau tangan kita nih. Nah, kalau di sini disebutnya kalimoro. Tapi saya waktu itu pernah temuin juga di daerah Nusa Tenggara Timur. Bentuknya sama tapi tidak ada kakinya. Kalau ini ada kakinya. Nah. Di hutan Tarinding, ulat kalimoro gampang ditemuin saat peralihan dari musim hujan ke kemarau. Dalam beberapa hari aja, ulat akan berubah jadi pupa sebelum nanti jadi kumbang. Nih ya, ulatnya kita dapat yang besar, mungkin ini ibunya ya, atau ayahnya. Ini ratunya. Nah, ukurannya sebesar ini, tuh bisa dilihat ya. Dan ini anak-anaknya mungkin ya. Anak-anaknya di sini kita taruh aja di sini ya. Nah, ini sudah. Di sini, ulat kalimoro nggak bisa disantap langsung. Bagian isi perutnya dominan berisi tanah dan kayu busuk yang jadi sumber pangannya. Ini sudah nih bumbunya. Itu juga udah? Sudah juga. Bekal bawang jadi bumbu utama hidangan ulat kalimoro kali ini. Bahan lain kayak daun jeruk dan jamur yang kami dapat di hutan Tarinding jadi pelengkapnya. Ini sudah nih Bang nih kayaknya udah mendidih nih. Sudah itu. Olahan kita sudah matang, tinggal makan saja. Kasih mati api. Iya.
Bang ulatnya nih. Ya saya tunggu-tunggu untuk makan ulatnya. Nah bedanya kalau sama ulat yang pernah saya makan, ulat babate dan ulat sagu, kalau itu kan bagian kepalanya dibuang, hanya dimakan bagian badan. Tapi kalau ulat ini malah bagian dalamnya yang harus dibuang karena dalamnya kebanyakan tanah. Jadi hanya sedikit bagian saja yang bisa dimakan. Kepalanya pun sebenarnya bisa ya? Bisa. Bisa dimakan dan kaki-kakinya ini bisa dimakan juga. Wih, ternyata rasa ulat Kalimoro di luar dugaan saya. Tengah. Kayak udang. Wah. Enak, Ada rasa udangnya. gurih. Dan tadi kan kita masak pakai bumbu-bumbu juga ya. Jadi jauh lebih gurih dan rasa kulit-kulitnya ini ketika direbus jadi semakin lunak. Agak sedikit garing. Kepalanya juga ya, garing-garing gitu, enak. Saya suka. Suka saya. Buat saya, menjelajah hutan Tarinding di Mamasa bareng Bangkin jadi pengalaman luar biasa. Bukan cuma kaya buah hutan, tapi juga air dan sumber pangan lain. Kalau ulat Kalimoron ini untuk masyarakat di sini tuh dijadikan salah satu obat ya, obat Ya. asma. Dan juga ulat ini menjadi salah satu pilihan kalau misalnya kita lagi di dalam hutan, terus lapar nih kayak kita berdua begini, bisa diolah untuk menjadi masakan seperti ini. Enak ya?